Halo, kita balik ke sesi gerak melingkar. Yang di sesi ini kita akan bahas tentang gerak melingkar beraturan. Jadi, secara beraturan berarti kecepatannya tetap. Ya. Nah, sebelum kita mulai, gerak melingkar itu atau rotasi merupakan gerak benda yang berputar pada sebuah sumbu putar atau sumbu rotasi. Bisa kalian lihat ya, yang berputar di sini adalah roda, ada gearnya gitu. Nah, sekarang juga bisa kalian lihat di sini ini berputar, berotasi. Dia berpindah-pindah dari titik tinggi dan seterusnya. Kalau mau lihat sudutnya berapa, bisa dipindahin ya ini sudut. Oke, speednya bisa ditambah yang cepat. Nah, berarti dia berputar pada porosnya. Beberapa besaran yang akan kita pelajari dalam gerak melingkar adalah antara lain kita belajar di sudut. Ya, sudut. Ini arah putarannya kita misalkan dari titik A ke titik B. Jadi arah putaran sebuah benda bergerak dari titik A ke titik B, ini arahnya. Nah, kita cari hubungan sudut beserta busurnya. Jadi kalau dari A ke B yang dihitungnya karena di sini melingkar, dihitung juga sudutnya dari A ke B, dia akan menempuh sudut sebesar theta. Ini A ke B. Nah, panjang busur AB, ini busur AB. Kalau misalnya ini berbentuk lintasan, ada orang lari gitu. Jadi lintasan yang ditempuh dari A ke B dia kan berbentuk melengkung kan. Maka panjangnya AB, SAB, jarak AB itu adalah theta. Misalnya sudutnya ini dikali dengan R. R adalah jari-jari. Jika satu kali putaran, kalau tadi kan cuma dari A, hanya dari A ke B, maka panjang lintasannya S. AB theta kali R. Sekarang kalau dia dari A ke B terus berputar, balik lagi ke titik A, jika satu kali putaran, maka panjang lintasan yang ditempuh sama dengan keliling lingkaran kan. Jadi satu putaran itu adalah 360 derajat sudutnya. Nah, sudutnya di sini satu kali putaran 360 derajat itu sama dengan 2pi kalau dalam radian. Jadi 2pi dalam radian. Satu kali putaran maka sudutnya adalah 2pi, tetanya 2pi dan R. Maka S-nya adalah 2pi R atau satu keliling lingkaran. Ini perlu diingat ya, satu putaran 360 derajat atau 2pi radian. Sekarang kita hitung periode, frekuensi, dan kecepatan sudut. Ini ya, arah kecepatan sudutnya, jadi namanya kecepatan sudut. Periode adalah waktu untuk satu kali putaran, jadi satu kali putaran waktunya berapa. Frekuensi adalah jumlah putaran dalam satu detik. Maka hubungannya F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Sudah pernah dipelajari pasti. Kecepatan sudut itu adalah jumlah sudut yang ditempuh selama waktu tertentu. Jadi kecepatan sudut, jadi misalnya dari A ke B, berarti sudut yang ditempuh adalah theta dalam waktu T, tergantung T-nya berapa, 1 detik kah, 2 detik, dan seterusnya. Jadi kecepatan sudut adalah jumlah sudut yang ditempuh selama waktu tertentu. Kalau kemarin kan V sama dengan S per T, sekarang ini theta per T. Nah, jika dalam satu kali putaran, jadi kalau satu kali putaran yang ditempuh sudutnya berapa? 2pi kan? 2pi per T. Satu kali putaran, periode itu adalah waktu untuk satu kali putaran. Dan sudut untuk waktu satu kali putaran ada 2pi. Maka kecepatan sudut bisa dituliskan dengan rumus 2pi per T. Dengan jumlah sudut 2pi dengan waktu satu kali putaran namanya periode. Maka omega sama dengan 2pi per T atau 2pi kali F. Karena T 1 per F. Atau F 1 per T. Sekarang kita hubungkan ke kecepatan linear. Kalau ada misalnya bergerak, kalian mengikat sebuah benda
dengan tali, dengan ujungnya, kemudian benda itu kalian putar, tiba-tiba di tengah jalan dia putus, maka arahnya kemana nanti putusnya? Dia akan lurus. Arah putarannya nggak akan melingkar atau melingkar, dia akan lepas terus dia lurus. Itulah arah kecepatan linear. Walaupun di sini kita bahas adalah gerak melingkar, ada kecepatan sudut, di sini ada juga komponen kecepatan linear atau kecepatan lurus. Dalam gerak melingkar, kecepatan linear itu arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Jadi di sini jari-jarinya kan, maka di sini tegak lurus. Ini juga, ini jari-jari di sini juga harus tegak lurus. Nah, kalau misalnya posisinya begini, arah putarnya ke sini, suatu saat misalnya lepas di titik ini, bendanya dari sini, maka dia lepasnya ke arah ini. Jadi ada tali yang kamu ikat dengan suatu benda, kalian putar. Nah, suatu saat misalnya di titik sini putus, dia lurus. Arah lepasnya kan ke sini, tegak lurus. Ini siku-siku. Ini siku-siku tegak lurus dengan jari-jari. Itu adalah arah kecepatan linear. Jadi dalam gerak melingkar ada juga komponen kecepatan linear. Dengan besarnya V adalah omega dikali dengan R. Kecepatan sudut dikali dengan jari-jari. Nah, boleh diganti, omeganya boleh diganti dengan rumus yang tadi. Dan kalau menurut saran saya, ya ingatnya cuma satu aja, di sebagian sini cukup. V sama dengan omega kali R. Percepatan sudut. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Rumusnya percepatan sudut adalah perubahan kecepatan sudut dibagi dengan perubahan waktu. Oh, ini T ya, T kecil ya. Ini T kecil. Bukan periode. Nah, dalam gerak melingkar beraturan karena beraturan, maka percepatan sudut nilainya 0. Kita abaikan di sini. Tapi ada juga yang namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang bekerja pada gerak melingkar dengan arah ke pusat lingkaran. Jadi itu sebabnya kenapa dia tetap pada lintasan on track. Jadi benda yang gerak melingkar dia tetap pada lintasan yang melingkar. Di sini ada salah satu namanya percepatan sentripetal. Jadi walaupun dia gerak melingkar beraturan, tapi tetap ada sebuah percepatan di sini namanya percepatan sentripetal. Meskipun kecepatan sudutnya tetap, kecepatan linearnya tetap, tapi tetap ada percepatan sentripetal. Yang besarnya adalah omega kuadrat dikali R. Ya kan, kalau omeganya tetap, ya tetap ada nilai AS. Berapapun itu omeganya, asalkan bukan 0. Omega 0 berarti bendanya diam. Ya rumusnya pakai omega kuadrat kali R, atau ini arahnya ya. Nah, ini arahnya ke pusat lingkaran. Kalau misalnya ada benda di sini, benda melingkar, arahnya ke pusat lingkaran. Percepatan AS. Kalau posisinya di sini, dia ke pusat lingkaran juga. Ketika digambar. Kalau di sini, dia ke pusat lingkaran juga. Inilah arah dari AS. Di sini juga sama AS. Atau bisa diganti, omeganya bisa diganti dengan hubungan V sama dengan omega kali R. Jadi V kuadrat per R. Bisa pakai rumus yang satu di atas ini, atau bisa kalian pakai rumus ini. Tergantung yang diketahuinya. Oke, gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda yang bergerak melingkar. Jadi karena ada benda yang bergerak, berarti dia punya massa, kemudian memiliki percepatan sentripetal, berarti di sana pasti ada gaya sentripetal. Nah, rumus gaya adalah M kali A. Maka gaya sentripetal sama dengan massa dikali percepatan sentripetal. Arahnya juga sama ke pusat. Sama arahnya, F sama A. Fs sama S sama A. Oke, sebelum ke contoh soal kita boleh cari hubungan lagi. Sebelum ke contoh soal, bahwa hubungannya bahwa S itu sama dengan theta dikali dengan R. V itu sama dengan omega dikali dengan R. Dan alpha belum kita hitung di sini, itu sama dengan, ini percepatan sudut,
A adalah percepatan biasa linear dikali dengan R. Maka di sini ada hubungannya kan. Jadi bisa kalian mengambil kesimpulan bahwa ini adalah untuk yang geraknya lurus atau linear. Kemudian yang ini adalah untuk yang melingkar, angular. Tinggal dikali R hasilnya linear, lurus. Angular dikali R hasilnya lurus. Jadi inilah hubungan SV sama alpha. Jadi gerak melingkar dikali R hasilnya adalah gerak lurus. Yang satuannya rad per second dikali R hasilnya jadi meter per second. Itu. Oke, kita akan lanjut ke contoh soalnya. Sebuah roda berputar 1200 kali dalam 1 menit. Maka jadi satuannya adalah 1200 RPM, rotation per menit. Bisa kita hitung frekuensi, periode, dan kecepatan sudutnya. Oke, 1200 RPM itu 1200 rotation atau putaran per menit. Maka dari sini kita langsung bisa menghitung frekuensi ya. 1200 per menit berarti 1200 per 60 detik kan. Tinggal coret 12 jadi 20 Hz. Maka ini sama dengan frekuensinya adalah 20 Hz. Kita jadikan per second udah dapat 20 Hz. Itu adalah frekuensi dari RPM ya. Kemudian periode ya udah tinggal di 1 per F kan saja. 1 per 20 hasilnya 0,05 second. Kemudian menghitung kecepatan sudutnya ya udah tinggal pakai rumus omega sama dengan 2πf. 2pi tinggal dikali f-nya 20 hasilnya 40 pi rad per second. Pi-nya boleh diganti pakai 3,14 boleh. Nanti dikali 40. Atau kalian mau jam langsung meloncat. Kalau seandainya nggak menghitung frekuensi yang periode, kalau di soal cuma langsung minta kecepatan sudutnya langsung aja 1200 rpm itu 1200 kali 2 pi per 60 ya kan. 1200 putaran menjadikan sudut berarti harus dikali pi, per menitnya harus jadikan detik, maka hasilnya sama. Jadi itu cara menghitung frekuensi, periode, kecepatan sudut dalam sebuah gerak melingkar. Contoh soal yang lainnya, sebuah benda bermassa 1 kilo berputar dengan kecepatan sudut 60 rpm. Jika jari-jari putaran benda adalah 2 meter, jari-jarinya 2 meter, tentukan percepatan dan gaya sentripetalnya. Jadi sekarang percepatan dan gayanya gampang ya. Pertama kita hitung omega dulu dong. Ya. Nah, di sini ada kecepatan sudut 60 rpm masih belum SI, harus dijadikan rad per second. Jadi cari omega dulu. 60 rpm berarti 60 kali 2 pi per 60 per menit kan 60 detik. Udah coret dapat 2 pi rad per second. Inilah omega yang benar. Dari sini kita bisa menghitung percepatan sentripetalnya adalah AS omega kuadrat kali R. Omega kuadrat berarti 2 pi dikuadratkan dikali R-nya 2 meter. Oke, 2 meter ya. Ini 2 meter ya. 2 pi kuadrat adalah 4 pi kuadrat kali 2 jadi 8 pi kuadrat meter per second kuadrat. Inilah percepatan sentripetalnya. Kemudian ke gaya sentripetal tinggal dikali masanya 1 kilo, 1 kali 8 pi kuadrat adalah 8 pi kuadrat, kemudian 8 pi kuadratnya kita coba ganti pakai 3,14, maka hasilnya adalah 78,9 Newton. Jadi ini adalah hasil tanpa pi. Ini dibuka pi-nya juga bisa. Hasilnya ya 78,9 meter per second kuadrat. Oke, jadi itu aja materi untuk gerak melingkar beraturannya. Itu materi untuk pertama. Untuk di sesi berikutnya kita akan bahas hubungan roda-roda, kemudian beberapa ilustrasinya gerak melingkar ya. Jadi hubungan antara roda-roda, kalau misalnya ada di roda sepeda itu kan ada rodanya, kan ada gearnya, apa sih sangkut pautnya, beberapa besarannya yang bisa kita hitung dari sana. Kemudian
Ya seperti itu. Itu sebenarnya dihubungkan beberapa. Kalau yang paling banyak dihubungkan roda-roda adalah gear. Bagaimana hubungan gear 1 sama gear 2, kalau seporos, kalau bersinggungan, atau yang dipampaikan rantai. Jadi ada rasio berapa jari-jarinya dan seterusnya. Oke, itu aja untuk sesi ini, pengenalan tentang frekuensi, periode, kecepatan sudut, percepatan sentripetal, gaya sentripetal, dan hubungannya antara linear dengan gerak melingkar atau angular. Oke, sampai kita belajar di sesi berikutnya. Sampai jumpa.